Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah panjang tentang perjuangan hidup. Kisah seorang yang dulunya hidup susah di desa, penuh keterbatasan, sering diremehkan, tapi pada akhirnya bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Ya, saya yakin banyak di antara kita bisa bercermin dari kisah ini, karena sesungguhnya hampir semua orang pernah melewati masa-masa sulit. Bedanya, ada yang menyerah, ada juga yang memilih untuk terus berjuang. Dan orang yang kita ceritakan ini memilih jalan kedua, yaitu terus berjuang. Oke, langsung saja menuju ke cerita inspiratifnya. Yang pertama, masa kecil yang penuh kesederhanaan. Ya, hidup di desa tidak selalu mudah. Mungkin kita membayangkan desa itu indah, sawah hijau, udara segar. Tapi di balik itu, ada banyak cerita perjuangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup pas-pasan. Rumahnya hanya terbuat dari papan. Dindingnya banyak celah, dan ketika hujan, air merembes ke dalamnya. Atapnya bocor, lantainya masih tanah, dan dapurnya hanya ada tungku kayu. Untuk makan, seringkali ia membuat lauk hanya sayur bening atau sambal. Kadang, jika sedang ada rezeki, ia bisa menikmati tempe goreng. Tapi meskipun itu sederhana, ibunya sering berkata, yang penting kita bisa makan bersama, itu sudah cukup. Ya, di usia anak-anak, ia sudah terbiasa membantu orang tua. Pagi-pagi harus ke sungai mengambil air, membantu ayahnya mencakul di sawah, atau ikut ibunya ke pasar menjual sayuran. Ya, sepulang sekolah, bukannya bermain, ia membantu merumput, merawat kambing, atau mencari kayu bakar di hutan. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh, karena sejak kecil sudah ditanamkan bahwa hidup itu memang butuh perjuangan. Kemudian yang kedua, semangat belajar di tengah keterbatasan. Ya, di sekolah, ia termasuk anak yang rajin. Meski fasilitasnya terbatas, buku yang dipakai sering sudah rusak, diwariskan dari kakaknya. Pensil yang digunakan dipotong jadi dua agar bisa dipakai bersama adiknya. Sepatunya bolong, tapi ia tetap semangat berjalan kaki puluhan menit menuju sekolah. Ada hari-hari di mana ia harus berangkat sekolah dengan perut kosong karena di rumah tidak ada makanan. Tapi ia tetap maju dan tak pernah menyerah. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup. Bahkan ketika teman-temannya banyak yang putus sekolah karena harus bekerja, ia tetap berangkat dan bertekad menyelesaikan sekolahnya. Meski nilainya biasa saja, semangat itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, masa remaja bekerja serabutan. Ya, setelah lulus sekolah, kenyataan pahit kembali menantinya. Orang tuanya tidak mampu membiayai kuliah. Ia harus menerima kenyataan bahwa impian melanjutkan sekolah terhenti. Tapi bukannya menyerah, ia memilih untuk bekerja. Jadi, apa saja pekerjaan yang ia lakukan? Pernah jadi kuli bangunan dengan upah harian, pernah membantu panen padi di sawah orang, pernah ikut memikul pasir di sungai, pernah juga membantu orang di pasar hanya sekedar untuk mendapatkan beberapa ribu rupiah. Ya, hidupnya keras, tapi ia yakin setiap tetes keringat pasti ada hasilnya.
Di masa ini, banyak orang yang meremehkan. Ada yang berkata, Anda itu nggak akan bisa sukses lahir di desa yang paling cuman jadi orang desa biasa. Tapi ia tidak peduli. Kata-kata itu justru membuatnya semakin semangat. Kemudian yang keempat, keputusan merantau, awal perubahan. Ya, sampai suatu hari, ia memberanikan diri merantau ke kota, bukan dengan modal besar, tapi hanya dengan keberanian. Modalnya hanya ongkos bus, sedikit bekal uang, dan doa restu dari orang tua. Di kota, hidup lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia tidur di kontrakan sempit bersama teman-temannya. Kadang harus berbagi nasi satu bungkus untuk 2 orang. Kadang hanya makan mie instan sekali sehari. Ia bekerja apa saja, seperti jadi kuli angkut pasir, jadi tukang cuci piring di warung makan, pernah jadi tukang parkir, bahkan pernah tidur di emperan toko karena tidak punya uang sewa kontrakan. Ya, coba bayangkan, mungkin di titik ini. Tapi ia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak boleh pulang sebelum bisa membuktikan bahwa saya bisa sukses. Kemudian yang kelima, mulai merintis usaha kecil. Ya, setelah bertahun-tahun bekerja di perantauan, ia berhasil mengumpulkan sedikit tabungan. Dengan uang itu, ia memberanikan diri untuk membuka usaha kecil. Awalnya, ia jualan gorengan di pinggir jalan. Banyak yang meremehkan. Masa merantau cuma jadi tukang gorengan? Tapi ia tidak peduli. Ia tahu, semua yang besar berawal dari kecil. Dengan penuh kesabaran, ia menggoreng, menjajakan, dan melayani pembeli dengan senyuman penuh hati. Ya, dari hasil jualnya, ia tidak menghamburkan uangnya. Semua disisihkan, ditabung sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya ia bisa membuka warung makan. Dari warung makan berkembang jadi toko sembako. Lalu pelan-pelan usahanya semakin maju. Kemudian yang keenam, rintangan tidak pernah berhenti. Ya, jangan kira jalannya mulus. Ia juga pernah gagal. Pernah dagangnya tidak laku. Bahkan pernah rugi besar karena ditipu orang. Pernah hampir bangkrut. Tapi setiap kali jatuh, ia selalu bangkit. Ia selalu ingat masa kecilnya di desa, di mana untuk makan saja sangat sulit. Ia menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Kemudian yang ketujuh, kesuksesan yang diraih. Ya, bertahun-tahun berjuang, kini hidupnya sudah jauh berbeda. Dari rumah kayu di desa, kini ia bisa membangun rumah permanen yang layak. Dari tidur di kontrakan sempit, ia punya rumah sendiri. Dari tidak punya apa-apa, kini bisa membeli kendaraan dan menyekolahkan anak-anaknya. Tapi yang paling penting, ia tidak lupa dari mana ia berasal. Ia sering pulang ke desa, membantu orang tua, membantu tetangga, dan berbagi dengan anak-anak kecil di kampung. Ya, baginya, sukses bukan hanya soal harta, tapi soal bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedelapan, pelajaran hidup untuk kita semua. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal, yaitu kemiskinan bukan akhir. Banyak orang lahir susah, tapi bukan berarti terus mati susah. Kerja keras adalah jalan. Tidak ada sukses instan. Cuma butuh waktu, butuh proses, butuh sabar. Jangan malu dengan pekerjaan kecil. Yang penting halal dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Rintangan itu biasa.
Setiap orang sukses pasti pernah jatuh. Bedanya, mereka bangkit lagi. Sukses yang sejati adalah berbagi. Harta tidak akan bermakna jika hanya dinikmati sendiri. Kemudian yang ke-9, refleksi untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin Anda yang menonton video ini sedang berada di titik bawah. Mungkin Anda sedang susah. Mungkin juga Anda sering diremehkan. Mungkin Anda merasa tidak ada jalan keluar. Tapi ingatlah, orang yang dulunya hidup susah di desa bisa sukses. Itu artinya Anda juga bisa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk melangkah. Sekecil apapun langkah Anda hari ini, itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Ya, satu hal yang harus kita ingat. Sukses itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan. Ya, itulah kisah panjang tentang perjuangan hidup. Orang yang dulunya susah di desa, tapi sekarang bisa sukses. Semoga kisah ini memberi kita semangat baru agar tidak mudah menyerah menghadapi kerasnya hidup ini. Ya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini supaya kita terus bisa berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan ingat, sukses itu bukan tentang di mana Anda memulai, tapi tentang bagaimana Anda bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Dosis Pas.